Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Respons Masyarakat Arab setelah Rasulullah pulang Isra Mi'raj. Semoga artikel ini bermanfaat dan ada hikmah yang dapat kita ambil. Sebelum saya bacakan, jangan lupa untuk bantu channel ini ya. Silahkan di subscribe, like, dan share. Oke, lanjut pada isi artikel. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sulit dinalar logika. Bagaimana mungkin perjalanan sejauh itu hanya ditempuh dalam satu malam? Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia sampai akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Robnya langsung tanpa ada penghalang atau hijab. Rasulullah menyadari kejadian yang dialaminya itu di luar nalar. Oleh karena itu beliau sudah berprasangka dan cemas terlebih dahulu. Jangan-jangan umatku tidak akan mempercayai semua ini, pikir Rasulullah. Tapi bagaimanapun ini adalah kebenaran dan ini nyata. Beliau mengalami sendiri semua yang beliau rasakan pada perjalanan satu malam itu. Sebagai sebuah kebenaran harus beliau sampaikan. Bukankah salah satu sifat wajib Nabi adalah syidik, jujur, dan amanah dapat dipercaya? Beliau tetap harus menyampaikan kisah ini apa adanya, tidak ditambah-tambahi atau dikurangi. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan ujian bagi umat Islam saat itu. Mereka yang tulus keimanannya semakin bertambah imannya, sementara yang mereka imannya masih lemah, tidak sedikit yang menyatakan kufur. Berkenaan dengan hal ini, Syekh Fakhruddin Ar-Razi menuturkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah Isra dan Mi'raj pada kaumnya, banyak yang tidak percaya. Mereka yang semula beriman banyak yang menjadi kufur, sementara yang mereka tulus semakin tambah keimanannya. Inilah mengapa disebut cobaan. Berikut menulis jelaskan detik-detik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebenaran ini kepada kaumnya, sebagaimana dituliskan oleh Syekh Abi Al-Faraj Nuruddin Ahli Burhan dalam As-Sirah Al-Halbiyah Juz 1 halaman 1-3, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam Al-Anwar Al-Ilahiyah fi Isra'i wal Mi'raj Khairul Bariyah halaman 79 dan beberapa kitab terkait lainnya. Perjalanan Isra Mi'raj telah usai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke langit dunia dan sampai di Makkah menjelang waktu subuh. Beliau memasuki masjid, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Rasulullah. Jangan-jangan umatku tidak akan mempercayainya, pikir beliau cemas. Sampai Rasulullah bersedih. Lalu beliau duduk. Tiba-tiba Abu Jahal lewat dan menghampiri beliau. Abu Jahal duduk di samping Rasulullah dengan nada yang seperti mengejek. Abu Jahal bertanya, apakah ada berita yang ajaib Muhammad? Ya, jawab Rasulullah. Apa itu? Tanya Abu Jahal penasaran. Aku telah diisrakan tadi malam, jawab Rasulullah. Kemana? Tanya Abu Jahal. Ke Baitul Maqdis, jawab Rasulullah. Loh, kok sepagi ini sudah berada di sini? Tanya Abu Jahal semakin penasaran. Bagaimana mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh hanya dalam satu malam? Ya, jawab Rasulullah. Abu Jahal tidak mengingkari apa yang diucapkan Rasulullah. Jika begitu, ia khawatir Rasulullah akan berpaling. Justru ini kesempatan baginya untuk mempermalukan Rasulullah di depan umatnya. Kalau Muhammad ceritakan kisah tidak masuk akal ini pada umatnya, pasti banyak yang tidak percaya, pikir Abu Jahal. Musuh Allah itu mulai menyiapkan rencana yang busuk. Wahai Muhammad, bagaimana menurutmu jika aku undang kaummu saja?
Apakah kamu berkenan untuk menceritakan pada mereka tentang apa yang kau ceritakan padaku tadi? Tanya Abu Jahal. Ya, saya mau, jawab Rasulullah. Tanpa pikir panjang, Abu Jahal pun melancarkan rencana busuknya itu. Dengan demikian, umat Muhammad tidak akan mempercayainya, pikir Abu Jahal. Wahai kaum keturunan Bani Ba'ab bin Lu'ay, datanglah kalian semua kemari, seru Abu Jahal. Singkat cerita, orang-orang berdatangan mendengar seruan Abu Jahal tadi. Mereka sudah berada di depan Rasulullah dan Abu Jahal duduk. Wahai Muhammad, ceritakan pada kaummu apa yang baru saja kau ceritakan padaku, desak Abu Jahal. Rasulullah pun mulai bercerita. Sesungguhnya tadi malam saya telah diisro'akan. Kemana? Jawab orang-orang penasaran. Ke Baitul Maqdis. Lalu sepagi ini kau sudah berada di tengah-tengah kami. Ya, benar. Mendengar keganjilan itu, orang-orang mulai gaduh. Ada yang bertepuk tangan, ada pula yang meletakkan tangan di kepala sebagai ekspresi rasa kagum. Begitulah cara orang Arab mengekspresikan kekagumannya. Tampaknya rencana Abu Jahal mulai berhasil. Sebentar lagi kaumnya tidak mempercayainya. Salah seorang dari mereka yang bernama Mut'aim bin Adi berkata, wahai Muhammad, sebelum ini semua ceritamu biasa-biasa saja, tapi sekarang tidak lagi. Ungkap Mut'aim, mengungkapkan keraguannya. Mut'aim adalah salah seorang yang kafir saat itu. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya kamu itu bohong dan memang dasar pembohong. Kami saja pergi ke Baitul Maqdis dengan mengendarai unta butuh waktu 1 bulan. Baru sampai. Apa mungkin kamu bisa sampai Baitul Maqdis hanya dalam 1 malam? Demi Lata dan Uzza, kami tidak mempercayainya. Lanjut, Mut'aim berusaha memprovokasi masyarakat. Melihat sikap Mut'aim, Sayyidina Abu Bakar berkata, hai Mut'aim, sungguh hina ucapanmu kepada putra saudaramu sendiri. Kamu telah mempermalukan dan menustakan keponakanmu sendiri, tegas Abu Bakar. Sementara itu, saya bersaksi bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat jujur. Orang yang jujur, tutur Abu Bakar melanjutkannya. Singkat cerita, orang-orang meminta bukti atas ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta Rasulullah untuk menceritakan bentuk detail Baitul Maqdis. Rasulullah menuruti permintaan kaumnya dan menjelaskan dengan detail bentuk Baitul Maqdis seperti apa, arsitekturnya, jaraknya dari gunung, dan hal-hal lainnya. Hanya satu yang tidak bisa beliau jelaskan, berapa jumlah pintu Baitul Maqdis. Namun atas kuasa Allah, Nabi Muhammad diperlihatkan gambar Baitul Maqdis di rumah Aqil bin Abi Thalib. Rasulullah pun bisa menyebutkan jumlah pintu itu. Setelah penjelasan Rasulullah itu, tiba-tiba Abu Bakar berkata, benar engkau ya Rasulullah, engkau memang benar. Saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wahai Muhammad, ceritakan tentang rombongan unta kami. Lanjut orang-orang. Rasulullah pun menjelaskan soal rombongan unta Bani Fulan yang beliau sampai saat Isra di daerah Ruho yang sempat kehilangan untanya. Beliau juga jelaskan semangkuk air milik mereka yang beliau minum. Beliau jelaskan unta-unta Bani Fulan itu. Unta merah yang bermuatan karung hitam dan putih. Unta yang terdepan berwarna kelabu dengan garis hitam. Rasulullah jelaskan pula bahwa rombongan unta itu tiba pada hari Rabu. Orang-orang Quraisy kagum dengan apa yang baru saja Rasulullah ceritakan. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Meski begitu, tidak kemudian mereka menyatakan beriman. Bahkan mereka yang kufur semakin kufur, tidak percaya. Peristiwa ini juga menjadi ujian keimanan bagi seorang muslim. Mereka yang tulus beriman semakin bertambah keimanannya. Sementara mereka yang masih lemah iman, tidak sedikit menjadi kufur. Mafatih Al-Ghaib Juz 20 halaman 238. Ditulis oleh Muhammad Abror, Mahasantri Ma'had Ali Sa'idus Shodiqiyah, Jakarta, alumnus Pondok Pesantren Khas Kempat, Cirebon. Begitulah isi tentang artikel respon masyarakat Arab setelah Rasulullah pulang Isra Mi'raj. Semoga kita termasuk
umat Islam yang senantiasa percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat memetik hikmahnya dan mendapatkan keberkahan. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.